Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Satu TV, kembali lagi menyapa. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini masih dalam Lentera Ramadan, terangi hati, tebar kebaikan. Bersama saya Elis Nawati dan pada kesempatan kali ini ditemani oleh rekan saya yang cantik sangat luar biasa. Saya Laura Eka yang akan menemani Elis untuk beberapa menit ke depan dalam acara Lentera Ramadan. Tentunya kita tidak akan hanya berdua, tetapi akan ditemani oleh narasumber yang Masya Allah luar biasa, Ibu Zulfatun Nikmah, Magister Humaniora. Sapa Sobat Satu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Satu. Semoga sehat selalu dan puasanya lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk Bu Zulfa, bagaimana puasanya juga lancar, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, di tengah padatnya kesibukan masih bisa ya menemani Sobat Satu yang pada hari ini juga pasti akan memberikan ilmu-ilmunya ya. Iya benar, kepada buat teman-teman semuanya. Betul sekali. Dan Laura, kita di kesempatan kali ini bakal bahas satu topik yang sangat menarik nih. Wah, apa tuh Kak kira-kira? Kalau kemarin, beberapa episode kemarin itu tentang Ramadan dan juga pendidikan sosial, pada kesempatan kali ini kita juga masih di seputaran Ramadan, dan yang tak kalah menarik itu adalah tentang pendidikan spiritual. Sebetulnya seperti apa sih peran Ramadan itu dalam membentuk pendidikan spiritual seseorang, dan sebenarnya pendidikan spiritual di sini tuh yang dimaksudkan apa dari rangkaian acara atau rangkaian kegiatan yang bisa kita laksanakan selama bulan Ramadan. Dan itu akan dikupas tuntas oleh Bu Zulfa pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih Mbak Elis, Mbak Laura, dan Sobat Satu semuanya. Alhamdulillah tahun ini kita kembali berjumpa dengan Ramadan, bulan yang sangat luar biasa, istimewa. Dan istimewanya karena di bulan ini kita diperintahkan untuk berpuasa. Dan di dalam perintah berpuasa ayat 183 Al-Baqarah disebutkan bahwa diwajibkan atas kita berpuasa untuk agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu adalah satu sikap lahir maupun batin yang ditandai dengan kita mentaati apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Nah, dalam konteks puasa kita diperintahkan untuk sementara tidak makan dari fajar sampai maghrib. Artinya sebenarnya ini laku fisik. Namun kalau kita manfaatkan momen puasa ini untuk meningkatkan kualitas spiritual kita, itu sangat memungkinkan. Karena tidak hanya menahan diri dari makan dan hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa, tetapi merujuk pada hukum puasa yang disusun oleh para ulama, bahwa puasa itu harus didasari oleh niat. Jadi tidak sah puasa kita kalau kita tidak berniat puasa lillahi ta'ala. Nah, niat itu tempatnya di dalam hati. Nah, hati itu adalah wilayah spiritual. Maka ketika badan kita, mulut kita dikendalikan untuk menghindari makan, minum, untuk menghindari hubungan seksual dan seterusnya yang bisa membatalkan puasa, maka peran hati itu sangat besar untuk mensukseskan puasa kita. Nah, dari peran hati itu kemudian kita juga akan bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga tentang peningkatan spiritual yang pusatnya itu ada di hati. Ya, yang pertama tadi adalah soal niat. Saya pribadi punya pengalaman, dan saya kira juga banyak orang ya punya pengalaman yang sama, bahwa ketika kita malamnya niat puasa, paginya itu akan memiliki kekuatan yang lebih untuk menyelesaikan puasa kita. Beda dengan ketika kita nggak niat. Kalau kita tidak berniat, meskipun turut makan sahur, itu seringkali masih pagi atau belum sampai tengah hari, itu kita sudah dilanda rasa lapar yang luar biasa. Misalnya ketika saya sedang menstruasi, di mana saya tidak berniat puasa, walaupun malam-malam kadang menemani sahur suami atau anak-anak, tetapi siangnya itu sudah sangat lemas dan tidak bisa tidak saya harus makan.
Nah, maka dari situ saya bisa mengambil hikmah atau pelajaran bahwa betapa niat itu adalah sumber kekuatan. Sumber kekuatan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya fisik. Nah, ini vital sekali ternyata. Nah, kalau kita kemudian hubungkan dengan urusan lain di luar puasa, maka niat ini juga menjadi satu hal yang sangat penting yang harus kita tata. Nah, oleh karena itu, menurut saya dengan momentum Ramadan ini, momentum puasa ini, maka kita dapat menggunakan pengalaman puasa yang didasari oleh niat dan jadi kuat itu untuk juga menata niat dengan matang, niat dengan baik, kuat, untuk melakukan hal-hal kebaikan lainnya selain puasa. Baik itu yang sifatnya kewajiban maupun yang sifatnya bukan kewajiban. Saya contohkan misalnya saya sebagai dosen punya kewajiban mengajar, punya kewajiban melakukan penelitian, melakukan pengabdian kepada masyarakat, yang itu semua adalah membutuhkan tindakan fisik dengan tangan, dengan bicara, dengan kaki kita harus bergerak, kemudian juga dengan pikiran, mengolah akal, mencari ide, menyampaikan, dan seterusnya. Semuanya itu butuh tenaga. Nah, kegiatan-kegiatan semacam ini, seperti mengajar, menulis, dan seterusnya, itu menjadi lebih ringan kalau didasari oleh niat yang benar, niat yang mulia, niat yang lurus. Misalnya dalam hal ini begini, niat itu memiliki dua dimensi menurut saya. Dimensi vertikal yaitu kepada Allah, yang kita diajarkan oleh para ulama untuk berniat puasa itu menggunakan lafadz yang menyatakan bahwa saya niat puasa besok pagi lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Nah, itu artinya vertikal, bahwa kita melakukan sesuatu itu pertama adalah dorongan karena mencari ridho Allah. Allah yang memerintahkan, saya laksanakan. Nah, secara horizontal, maka kita bisa meniatkan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, sifatnya itu kebaikan, itu untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, jadi ini sifatnya horizontal, ke samping, kepada sesama manusia. Nah, ketika kita sudah memiliki dua niat itu, pertama lillahi ta'ala, mengabdikan diri kita kepada Allah untuk mengesahkan status kita sebagai hamba Allah yang memang Allah memerintahkan kepada kita selaku hambanya untuk beribadah, maka itu menjadi satu power sendiri. Saya adalah hamba Allah. Allah yang memberi saya kekuatan, Allah yang memerintahkan saya melakukan ini, itu saya lakukan semata-mata karena Allah. Yang kedua, saya juga ingin memberikan manfaat atas hidup saya, atas ilmu saya, atas pikiran saya, atas tubuh saya untuk melayani orang lain. Nah, semangat horizontal ini bisa kita kuatkan dengan merujuk kepada hadis Nabi bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada sesama manusia. Nah, maka ketika kita mengingat hadis ini, kita bisa menguatkan niat di dalam hati. Apa yang kita lakukan itu adalah untuk memberikan manfaat kepada sesama. Manfaat itu berupa apa? Banyak sekali. Kalau kita mengajar, manfaat berupa pengetahuan, menambah pengetahuan mahasiswa. Manfaat berupa membahagiakan mahasiswa. Karena apa? Karena hak-haknya dipenuhi. Mereka sudah membayar UKT misalnya, berangkat ke kampus, lalu kita datang mengajar ke kelas, mahasiswa bahagia. Bahagia karena perjuangannya dari rumah ke kampus, dari kos ke kampus itu tidak sia-sia, melainkan betul-betul dilayani. Nah, mereka bahagia. Nah, kemudian ketemu dengan
sesama manusia sebagai mahasiswa kita juga bahagia. Nah, maka dari situ ada dorongan lebih bahwa kita menjalani setiap kegiatan kita itu dengan penuh semangat, dengan happy, bahagia. Hati kita bahagia. Kita tahu orang bahagia karena apa yang kita lakukan, maka kita juga bahagia. Kemudian tulus. Kita membangun, saya melakukan karena Allah. Nah, maka dengan cara seperti itu, niat yang kuat, spirit kita, semangat kita, jiwa kita menjadi lebih kuat. Nah, saya kira seperti itu. Terus kemudian Bu, kan ternyata ya setelah kita gali lebih dalam bahwasannya pendidikan spiritual yang mungkin bisa kita dapatkan dari berpuasa itu sendiri adalah tentang kaitannya tentang niat. Bagaimana caranya kita mendalami yang itu ternyata tidak hanya bisa kita implementasikan dalam hal berpuasa saja, tetapi juga dalam hal-hal lain. Salah satunya mungkin adalah niat dalam menuntut ilmu, seperti itu ya Bu. Nah, kasusnya di kondisi saat ini mahasiswa itu kan selalu merasa bahwasannya kuliah itu berat. Kuliah itu susah. Iya benar. Banyak sakitnya. Banyak Seolah tugas. betul seolah-olah seperti itu. Apakah di beban? Iya. Apakah di situ sebetulnya ada yang salah dari niat kita sehingga membuat sesuatu yang kita hadapi itu terasa sangat berat, atau ada faktor lain kah Ibu yang itu kaitannya dengan hal spiritualitas kita sebetulnya Bu? Ya, saya kira sangat berkaitan. Apapun yang melemah, apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak bersemangat, tentu ada sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Nah, saya kira kita bisa menatanya kembali, memulihkan gairah, menyalakan semangat lagi, dimulai dengan membenarkan niatnya. Menata niat apa? Anda atau kita pergi ke kampus, kita mendaftar jadi mahasiswa, jadi dosen, itu mau apa? Sekedar melewati masa remaja, biar tidak disebut pengangguran saja, sekedar menghindari agar tidak dinikahkan muda, atau apa gitu. Kalau cuma itu ya tidak ada, ya kita akan merasakan tugas yang diberikan dosen itu sebagai beban. Karena apa? Karena kan motivasi atau niat kuliah itu sekedar membuang waktu, sekedar menghabiskan waktu. Dari umur 18 tahun nanti saya lulus sudah 22 tahun, sudah pantas nikah. Nah, kalau seperti itu, maka tugas dari dosen yang berupa menulis, presentasi, maupun kegiatan-kegiatan lainnya itu akan terasa berat. Tapi kalau niat kita lillahi ta'ala, saya kuliah karena mengikuti perintah Allah. Allah itu apa perintahnya? Mencari ilmu. Iqra, dari mulai membaca. Maka ketika kita ditugaskan membaca oleh dosen, membaca jurnal, membaca buku, membaca artikel, hati kita bahagia. Bahagia kenapa? Karena saya punya kesempatan untuk membaca. Membaca itu ibadah, perintah pertama dalam Al-Quran. Saya punya kesempatan untuk membaca, saya bahkan membacanya tidak gratisan, tapi saya nanti juga oleh dosen akan diberi nilai. Jadi tidak hanya pahala dari Allah, saya juga akan diberi nilai oleh dosen. Maka itu semangatnya jadi ganda. Saya belajar, saya membaca lillahi ta'ala, ada perintahnya, artinya secara vertikal ada nilainya, secara horizontal juga jelas banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dari membaca. Setelah membaca saya akan punya pengetahuan, dari pengetahuan itu saya akan bisa memberi manfaat untuk orang lain, baik melalui public speaking seperti sekarang ini, melalui pemberian nasihat, atau hal-hal yang sifatnya praktis. Nah, karena saya membaca, saya bisa melakukan ini, dan karena saya bisa melakukan ini, saya bisa membantu orang lain. Nah, kalau itu niatnya, maka kebahagiaan itu tidak pernah putus. Mau diberi tugas apapun, semangat. Karena saya tahu, dengan menjalankan tugas ini, kapasitas saya akan bertambah. Wawasan saya akan bertambah, keterampilan saya akan bertambah. Dengan pertambahan itu, saya juga akan bisa memberikan manfaat lebih kepada sesama manusia. Nah, maka kalau seperti itu, nggak bakalan yang namanya malas, bingung, disoriented, atau kehilangan arah.
saya ini kuliah buat apa sih sebenarnya? Atau, nah, tapi sudah jelas, saya kuliah pertama untuk ibadah karena ada perintahnya, kedua saya mau memberi manfaat lebih untuk orang lain, semua tugas yang diberikan itu arahnya ke sana, jadi saya bersemangat. Oh ya. Kemudian ini Bu, kan tadi juga ketika kita menjalani itu semua dengan niat, dengan ikhlas, kita juga jadi tahu kan, dan juga pasti bertambah kualitas kita ketika kita menjalankan semua itu. Dan apakah itu juga bisa dikatakan bahwasannya ketika kita sudah memiliki niat yang baik untuk melakukan hal yang baik, itu kualitas diri kita secara tidak langsung juga akan bertambah baik? Ya, kita berlatih apapun selama itu baik dengan cara membaca, dengan cara praktek berpidato misalnya, praktek presentasi dan seterusnya, maka secara otomatis pengalaman kita bertambah. Pengalaman dari mana? Bisa dari menjawab, kita habis presentasi, teman kita bertanya, apa yang tadinya kita tidak pikirkan, kita jadi terfikirkan. Dengan itu, maka keterampilan berpikir kita menjadi bertambah. Kemudian ketika kita menyiapkan menjadi presenter, kita membaca banyak sekali, otomatis apa yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu. Itu akan bertambah. Dan itu adalah investasi value. Investasi value bagi pribadi kita. Yang akan memanennya juga kita sendiri. Maka kita bisa membandingkan dengan orang yang malas-malasan, yang tidak memanfaatkan waktu yang dimiliki untuk meningkatkan kapasitas. Dia malasan, rebahan, scroll aja, kemudian dari situ scrollnya itu juga yang tidak berkualitas. Apa yang didapat? Ya mungkin hanya satu, relax, badan yang relax aja, tapi pikirannya tidak bertambah. Wawasannya tidak bertambah. Nah, maka ketika itu terjadi, ya dia investasi value-nya menjadi rendah. Nah, maka menurut saya penting bagi kita untuk senantiasa menjaga niat sehingga terus bersemangat, maka setiap pertambahan detik yang kita lewati, disitulah kita menambah kualitas diri kita. Nah, ketika kualitas diri kita bertambah, yang akan beruntung adalah pertama diri kita sendiri, kedua adalah orang-orang di sekitar kita. Dan itu adalah hakikat hidup yang tadi, yang terbaik menurut Nabi, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Iya. Terkait dengan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, kita sebagai mahasiswa ini kan kita harus bisa memberikan manfaat juga kepada teman-teman ataupun kepada masyarakat-masyarakat di sekitar kita. Nah, di bulan puasa ini mungkin seperti yang dibicarakan oleh Elis tadi, saya juga pernah merasakan terkait perkuliahan itu berat, atau mungkin itu saya yang salah menata niat, saya yang masih kuliah itu dari dorongan orang tua, bukan dari diri saya sekedar sendiri. Menjalankan. Iya, benar Bu. Saya juga pernah merasakan seperti itu, dan mungkin dari Ibu Zulfa ini saya mendapatkan pelajaran bahwasannya memang penting sekali pendidikan spiritual itu dengan diri kita. Ketika kita membangun niat, kita menjalankan kuliah, kita akan mendapatkan ilmu-ilmunya itu lebih barokah dan juga lebih bermanfaat buat kita maupun ke teman-teman gitu ya Bu. Iya. Nah, kemudian Bu, selain kita belajar dari niat mengenai pentingnya dalam pendidikan spiritual di bulan Ramadan ini kan yang pertama tadi dijelaskan seputar niat dan bagaimana manfaat niat itu ternyata bukan hanya dalam hal berpuasa tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya semua hal harus didasari dengan niat. Kemudian adakah Bu hal lain yang itu dekat kaitannya dengan spiritualitas kita ketika bulan Ramadan ini yang sebenarnya terus kita latih dan itu manfaatnya tentu banyak sekali ya. Tapi karena keterbatasan waktu saya hanya akan mengulas satu lagi. Selain niat, berpuasa kita, rukun puasa itu adalah menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Nah, yang membatalkan itu sudah jelas, seperti makan, minum, berhubungan seks, memasukkan barang ke dalam badan kita. Itu saja. Nah, tetapi kalau kita kontekskan dengan kehidupan yang lebih luas, di luar puasa, di luar Ramadan, banyak sekali hal-hal yang membutuhkan pengendalian jiwa yang bisa kita berlatih ketika puasa. Jadi ketika puasa ini kita misalnya beli makan. Ini makanan yang kita beli dari uang kita sendiri, milik kita. Tapi karena belum waktunya boleh makan, maka kita menahan diri.
kita mengendalikan bahwa belum saatnya. Saya pada saat ini tidak berhak makan makanan ini, meskipun ini milik saya. Nah, maka dalam hal yang lebih luas kita bisa mengambil pelajaran, jangankan kepada harta yang kita miliki. Kalau kepada harta yang kita miliki sendiri kita mampu mengendalikan, tentu kepada harta orang lain itu juga kita akan lebih mampu lagi. Nah, dengan seperti itu maka kita akan terbiasa menata diri kita, menata laku kita agar tidak melakukan sesuatu yang bukan hak kita, tidak mengambil barang yang bukan hak kita, tidak mengambil wewenang yang bukan wewenang kita. Artinya kita belajar tahu batasan. Ini batasan saya. Puasa mengajarkan kita tahu batasan. Batasan kapan boleh makan, kapan harus berhenti makan. Kapan boleh minum, kapan harus berhenti. Nah, di luar puasa banyak sekali batasan-batasan yang harus kita pahami, dan itu sangat butuh latihan. Saya kira puasa menjadi latihan kita untuk mengenal batasan, kemudian menaati bahwa dari batasan itu lahirlah apa yang disebut hak dan kewajiban, apa yang boleh dan tidak boleh. Kalau kita sudah terlatih, maka nggak berat. Kita nggak boleh korupsi, nggak masalah. Memang nggak boleh, kita sudah terlatih. Kita sudah terlatih tidak makan walaupun ada di depan, makanan ada di depan mata kita. Kita melihat uang orang jatuh, itu ini kita tahu bukan milik kita. Jadi kita tidak berwenang menguasai. Ya, kalau kita menemukan, serahkan kepada pemiliknya, dipublikasikan dan sebagainya. Itu hati kita menjadi tidak berat. Aduh sayang ya, kesempatan nemu uang malah dipublikasikan. Harusnya kan dikuasai sendiri. Nggak ada pikiran seperti itu karena kita sudah latihan. Puasa itu Allah yang tahu. Kita batal atau tidak hanya Allah yang tahu. Karena kita bisa bersembunyi dari manusia, makan di kamar mandi misalnya. Nah, maka kalau puasa kita sukses, nggak batal, itu artinya kita sudah terlatih. Merasa bahwa Allah selalu melihat kita. Dengan Allah selalu melihat kita, maka kita mampu mengendalikan perilaku kita sesuai dengan batas-batas yang dibuat oleh Allah. Nah, mau korupsi, walaupun punya kekuasaan, nggak perlu. Buat apa? Itu artinya kalau kita bisa tidak korupsi, padahal punya kewenangan, padahal uang ada di depan mata, berarti kita sukses menjalankan laku spiritual, belajar dari puasa, mengendalikan diri. Iya. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasannya pada kesempatan kali ini pendidikan spiritual yang bisa kita latih adalah mengenai tentang perbaikan niat ya. Bukan hanya niat kita berpuasa tapi juga niat kita dalam melakukan segala sesuatu. Utamanya sebagai seorang mahasiswa tentunya adalah niat kita dalam menuntut ilmu. Untuk apa, untuk siapa, kemudian manfaat apa yang bisa kita berikan untuk orang-orang di sekitar. Dan juga yang kedua tadi disampaikan oleh Bu Zulfa adalah mengenai tentang bagaimana cara kita menahan diri ya Laura. Dari kegiatan atau dari hal-hal yang itu bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal negatif. Dan dari kita berpuasa dan menahan diri itu tentunya banyak sekali hikmahnya. Salah satu yang disampaikan oleh Bu Zulfa, apapun itu sebenarnya di dunia ini adalah bukan murni. Meskipun itu kita tahu itu milik kita, tetapi tetap ada pengendalian diri bahwa kita tidak bisa semena-mena untuk menggunakannya. Dan kita dengarkan nih closing statement dari Bu Zulfa tentang materi kita hari ini. Baik, mari menata niat dan mari memetik hidup, menikmati hidup yang lebih berkualitas, hidup yang lebih membahagiakan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih. Dan itulah tadi ya Sobat Satu, materi kita tentang Ramadan dan juga pendidikan spiritual dan juga pesan dari Bu Zulfa tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Lentera Ramadan hanya di Satu Televisi dan juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel Satu Televisi. Aku Elis Nawati, saya Laura Eka, dan juga saya Zulfa. Pamit undur diri, jangan lupa untuk terus saksikan Lentera Ramadan, terangi hati, tebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.